Ya pemirsa, seperti janji kita tadi, kita akan menghadirkan narasumber yang akan berbicara mengenai dunia pendidikan khusus di kawasan Kabupaten Bandung. Dan di sini sudah hadir yang pertama ada Bapak Dr. Haji Johana MMPD selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung. Wilujeng enjing Bapak Damang. Alhamdulillah, wilujeng enjing. Sampurasun. Rampe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Dan yang kedua di sini sudah hadir Bapak Haji Junjunan SIPMSI selaku Kepala Bidang SMP di Kabupaten Bandung. Wilujeng enjing pada Pak. Enjing, sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pagi hari ini kita akan berbicara mengenai pelaksanaan penerimaan peserta didik baru, khususnya adalah tingkat TK, SD, dan SMP di Kabupaten Bandung. Nah, sebelum kita berbincang mengenai pelaksanaan PPDB di Kabupaten Bandung, kita 3 bulan ini kegiatan sekolah pasti berubah metodenya, Bapak-Bapak. Dan bagaimana gambaran kegiatan belajar mengajar, khususnya di Kabupaten Bandung di berbagai tingkat. Ya, baik pemirsa wargi Kabupaten Bandung dan sekitarnya yang saya hormati, Undang-Undang Sisdiknas itu mengisyaratkan yang wajib itu bukan sekolah, tapi belajar. Wajib belajar sekolah ya. Jadi ketika musim pandemi tidak usah kaget juga masyarakat, orang tua, murid, tetap berjalan belajar. Bagaimana pola pembelajaran di Kabupaten Bandung pada masa pandemi COVID-19 kurang lebih 3-4 bulan. Kita menerapkan sebuah pola pembelajaran belajar dari rumah. Namun demikian, memang dengan segala permasalahan belajar dari rumah, semua alhamdulillah masih terkendali. Ada yang belajar dari rumah dengan daring, satu itu ya, menggunakan aplikasi, menggunakan sistem e-learning dan sebagainya. Ada yang tidak terjangkau fasilitas daring, kita tetap belajar dari rumah dengan modul ditambah guru kunjung, gak ada masalah. Jadi bagi yang ada kesulitan belajar anak di rumah, jadi guru bisa mengunjungi di mana anak berada. Itu kira-kira, gak ada masalah, tetap jalan, tidak ada krisis belajar. Oke, semuanya berjalan seperti normal, hanya barangkali suasananya aja yang berbeda barangkali ya Pak ya. Betul, Teh Santi, suasana berbeda. Kita diajari oleh corona. Dulu suruh belajar e-learning susah. Iya, gitu ya, sinyal. Iya, kepala dinas berkali-kali sejak September sebelum ada corona. Sejak September 2019, sejak awal pertengahan 2019 diinstruksikan pakai surat edaran siswa sekolah agar mulai belajar e-learning dengan daring. Yang nurutnya paling baru 10%. Karena sekarang sama corona nurut sampai 100%. Dan tadi jadi disampaikan bahwa kendala tidak terjadi karena apapun, apalagi kalau berbicara mengenai teknologi, sinyal dan lain sebagainya, sudah ada solusinya, yaitu gurunya yang mengunjungi si siswa tentunya dengan protokol kesehatan ya Pak ya. Betul, dengan protokol kesehatan wajib. Oke, dipastikan gurunya clear dari COVID. Ada tes terlebih dahulu atau di swab, dites, atau kalau tidak dites pastikan dia karantina mandiri sekurang-kurangnya 14 hari. 14 hari. Jadi tidak masalah. Itu pun disetujui orang tua tentunya. Sepakat ke orang tua nih ada guru kunjung gitu. Kalau tidak sepakat jangan dipaksakan. Karena kata Mas Menteri Kemendikbud, jadi dalam musim seperti ini belajar yang utamakan adalah pertimbangan kesehatan jasmani rohani siswa dan guru. Kalaupun nggak ada guru kunjungnya bisa nonton TVRI ya Pak ya di sana. Betul, dibantu oleh TVRI. Iya betul. Sudah dipermudah semua ya. Iya, dari mulai PAUD, SD, SMP, SMA. Barangkali ini sudah new normal sebetulnya. Sudah new normal ya, bertahap ya Pak ya. Bertahap. Nah, bagaimana situasi PPDB di Kabupaten Bandung sendiri? Khususnya tadi kita berbincang mengenai tingkat TK, SD, SMP, ada jalur prestasi, afirmasi, kemudian zonasi. Di Kabupaten Bandung sendiri bagaimana? Periode penerimaannya dari kapan sampai kapan Pak? Boleh. Baik, PPDB Kabupaten Bandung tentunya dalam kebijakan atau regulasi tidak mengambil keputusan sendiri. Kita mengacu kepada Permendikbud nomor 44 tahun 2020 tentang PPDB.
Di sana disebutkan tentang PPDB, TK, SD, SMP, SMA, SMK, ya termasuk PAUD. PAUD. Ya, ada PAUD formal, ada PAUD non formal. Kemudian diperkuat dengan keputusan Bupati Bandung nomor 37 tahun 2020 tentang tata cara PPDB Kabupaten Bandung. Kebijakannya mutatis mutandis, hanya mengatur teknis yang kecil-kecil saja. Apa yang disyaratkan oleh Menteri kita laksanakan di Kabupaten Bandung. Untuk jalur ada 4 jalur kan? Untuk jalur zonasi itu minimal 50%. Semula kan pernah 90%, Iya. 80%. Sekarang lebih bijak, 50% minimal. Ya, jadi diukurnya pertimbangannya adalah dari jarak garis lurus dari tempat tinggal rumah ke sekolah, ditarik ke situ. Pakai Google Map bisa dihitung. Oke. Jadi warga Kabupaten Bandung jangan cari sekolah yang jauh-jauh. Pakai Google Map dari rumah kemana yang terdekat. Negeri swasta sama. Iya, negeri swasta sama. Nah itu dia, masih ada persepsi masyarakat negeri seperti ini, swasta seperti ini. Wajar. Nggak apa-apa. Sama sekarang. Saya katakan, kepala dinas mengatakan sama lah. Walaupun banyak orang yang mengatakan tidak sama, kurikulumnya sama, gurunya sama. Beda-beda dikit lah. Kembali ke individunya ya. Betul. Yang kedua jalur afirmasi, minimal 15%. Untuk siapa jalur afirmasi? Afirmasi itu keberpihakan. Untuk siapa? Satu, untuk keluarga miskin. Termasuk yang miskin baru gara-gara corona. Karena banyak sekali jumlahnya. Diperhitungkan. Kemudian untuk ABK, anak berkebutuhan khusus, difabel. Dan yang ketiga ini ciri khasnya untuk yang terpapar COVID, kita lindungi mereka. Semula jalur afirmasi itu hanya 5% saja. Pemerintah cukup bijaksana dinaikkan menjadi 15%. Statistik menyebutkan yang miskin itu secara nasional sekitar 11-10%. Di Kabupaten Bandung hanya 7% yang miskin itu sebenarnya. Jadi kalau penetapan 15% plus miskin baru gara-gara corona, saya kira cukup angka ini cukup bijaksana. Itu pun minimal, boleh naik sedikit. Ketika yang lain tidak diambil. Yang ketiga itu jalur perpindahan tugas orang tua. Orang tua murid maksudnya. Kalau tugasnya pindah. Itu bisa. Itu sebanyak 5%. Kalau tidak dipakai bisa dilempar ke donasi. Karena itu maksimal 5%. Dan yang terakhir adalah jalur prestasi. Ini menarik. Dulu jalur prestasi hanya 5% ya. 5%. Sebelumnya Pak Junjunan ya. Ini ketua panitia nih PPDB Kabupaten. Sekarang 30%. Iya, baik akademis maupun non akademis. Kalau akademis kan dihitungnya dari nilai raport. Nilai raport atau misalnya dia juara olimpiade sayang misalkan. Kalau non akademis bisa olahraga, seni, budaya, keagamaan, hafiz Quran juga diakomodir itu. Posisi 30% diserahkan kepada kepala sekolah. Kepala sekolah harus bijaksana. Berapa persen untuk non akademis, berapa persen untuk akademis, tergantung situasi. Dan yang terakhir ini ditetapkan, diterima tidaknya itu bukan oleh panitia, bukan oleh kepala sekolah, bukan oleh kepala dinas, tetapi sistem. Aplikasi. Grading gitu ya Pak ya? Iya betul. Jadi di aplikasi yang kita sebut www.ppdb.kabupaten.bandung.id.com.id. Itu yang menentukan nanti diterima tidaknya, bukan kepala dinas, bukan kepala sekolah, pemirsa Kabupaten Bandung. Yang menentukan. Bapak, kita ada penelpon yang mau berdiskusi bareng sama bapak-bapak. Kita terima dulu ya. Boleh. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa?
Anda. Ya, Iya. tadi ada apresiasi dan Iya. juga komplain tahun kemarin ternyata. Tahun kemarin Iya. antrean mengular, Iya, iya. ya kita tidak Betul, bisa betul. menutup kemungkinan animo keluarga Iya. untuk mengantarkan anaknya ke Betul. tempat jenjang pendidikan Pendidikan yang berikutnya ya. berikutnya kan luar biasa sebagai orang tua ya Kak. Dan sekarang betul kata Bapak tadi, kalau Belajar ternyata dari corona. belajar dari corona semuanya bisa ikut berdisiplin. Dan Betul. tahun ini terima kasihnya adalah komposisinya masih 4 jalur. Hanya 4 jalur. Hanya 4 jalur. Kemudian presentasinya yang Presentasinya berubah, berubah, ya, Pak, Ya, prestasi berubah lebih bijak menurut saya, Pak. Dan tadi juga disampaikan, Apa? walaupun diterima di swasta nyaman katanya. Nah tadi senada dengan tadi yang disampaikan oleh Bapak ya, Betul, negeri swasta sama. Sama saja. Sama Sama dia ya. di. Ya Pak, ini untuk penerimaan di SMP sendiri apa sudah dibuka ya? Sudah dibuka Sudah. sampai kapan? Alhamdulillah mulai kemarin kita sudah membuka 3 jalur, jalur afirmasi, jalur perpindahan dan jalur prestasi sudah dibuka. Nah itu sampai tanggal 19 kita laksanakan dan selanjutnya mungkin tanggal 22 sampai tanggal 26 kita laksanakan jalur zonasi. Jadi ada 2 tahap yang kita laksanakan. Oke. Dan sampai saat ini belum ada kendala apa-apa ya Pak? Belum Aman ya? ada. Lancar Karena memang semua ya? sebenarnya di Kabupaten Bandung kalau melihat daya tampung kita sudah memadai dari negeri swasta kita sudah kalau dilihat dari statistik kita daya tampung kita hampir 70.000 siswa kita. Oh, Bahkan dari output yang akan masuk itu sebenarnya hanya 66.000 sekian. Jadi sebenarnya sudah masuk. Namun mungkin karena memang ini PPDB ini ada memang sekolah-sekolah yang banyak diminati, sebenarnya semua warga itu berhak untuk diterima dalam PPDB, tapi karena ada sekolah-sekolah yang memang banyak diminati sehingga daya tampung itu tidak mencukupi, terbatas daripada minat itu, sehingga kita melaksanakan seleksi dengan 4 jalur itu. 4 jalur tersebut. Dan di Kabupaten Bandung mungkin dari 77 ya sekolah negeri Ada 77 itu ya? mungkin hanya ada 15 lah yang memang ini sangat yang diminati gitu Diminati, ya. Jadi memang itu dilakukan seleksi dengan 4 jalur itu. Jadi jangan khawatir, Jangan sebenarnya khawatir. semuanya sudah Akomodir. sesuai terakomodir ya, dan sudah pasti akan mendapatkan pendidikan yang baik tentunya ya. Dan kembali Dan kita karena ingatkan, pemerintah- 4 jalur saja ya Pak ya? Iya, jalur ya? 4 jalur saja. Oke. Ya, itu dia 4 jalur. Jadi silakan pemirsa, seperti yang tadi juga ada penelpon bergabung bersama kami di sini menggunakan jalur mana sesuai dengan kapasitas si anaknya ya. Iya, betul. Nah, silakan dipilih dan gunakan metode-metode yang sudah diberikan. Ada telepon masuk di sini, kita Boleh akan kita bergabung. ya. Halo, selamat Halo. pagi. Selamat pagi. Dengan siapa di mana Pak? Dengan siapa Pak? Saya Pak Heri dari Balai Endah. Pak Pak Heri Heri, dari Balai Balai Endah. Endah. Bangga Pak Heri. Mangga. Pak Heri. Dan terima kasih Pak tadi di Kabupaten Bandung, Ketua Panitia dan Ketua Panitia PPDB serta posisi pagi ini sebuah pencerahan bagi kami. Tetapi apa yang dijelaskan tadi ada hal-hal yang menggelitik ya untuk kami sebagai orang tua yang insya Allah tahun ini anak saya harus masuk ke SMP. Hanya kebetulan saya banyak nanya-nanya ya ke yang lain, posisi alamat saya itu tidak terjangkau ke sekolah yang diharapkan. Artinya dari sisi zonasi kemungkinan tidak lolos. Kemudian jalur-jalur yang lain juga kebetulan tidak termasuk juga saya. Nah, ada kelentingan gitu ya. Bisa melalui apa ya, kalau nitip begitu ya, minta bantuan karena ada yang menawarkan ya pengalaman mereka mungkin sebelumnya menyarankan agar ya minta aja ke itulah rekomendasi kesempatan yang seperti ini Oke. untuk tahun ini bisa di apa ya bisa diakomodir atas pertanyaannya, tapi ingin membuat kami ini lega begitu. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena katanya kediamannya jauh dengan sekolah yang diinginkan. Seperti apa nih Pak solusinya Pak? Sebenarnya di PPDB ini tetap diatur ya
walaupun misalkan yang di luar zonasi itu masih kalau misalkan antar zonasi itu tidak masuk ke sana kemari, tapi misalnya dia bisa lintas zonasi dengan syarat memang ini rumahnya itu dengan zonasi yang di luar yang bersangkutan itu minimal 1000 maksimal ya 1000 meter dari tempat tinggalnya itu bisa diakomodir lintas zonasi itu bisa sampai sekitar 1 kilo mungkin ya. Iya. Dan memang kalau itu jawaban yang memang ini tadi disampaikan seperti masa-masa lalu, kita juga belum pernah mengeluarkan rekomendasi untuk itu karena memang kita ingin fokus di 4 jalur itu. Oke, tidak ada tambahan lain-lain tidak ada ya. tambahan lagi. Oke, jadi Dan tadi Pak Heri juga menceritakan bahwa jalur yang lainnya pun ini khawatir anaknya memang tidak masuk, Pak. Solusinya bagaimana? Sebenarnya tadi disampaikan oleh Pak Kadi, sebenarnya kita telah menggandengkan juga dengan swasta ya. Karena ini yang dibicarakan juga kan negeri. Makanya pemerintah Kabupaten Bandung sudah betul-betul konsen untuk meningkatkan kualitas swasta yang ada di Kabupaten Bandung, dari mulai segi guru-gurunya, kurikulumnya sama, sampai Pak Kadi juga sarana prasarannya kita tunjang semua. Bahkan Kabupaten Bandung beberapa tahun ini juga untuk operasional saja untuk swasta kita termasuk negeri juga kita suplai dengan bantuan operasional sekolahnya gitu. Jadi diharapkan ini standarisasi dari negeri dan swasta sama. Sudah sama ya. Bahkan nyamannya tadi sama katanya. Iya. Boleh saya tambahkan, kalau tahun sebelumnya pernah terjadi di luar jalur yang telah ditetapkan itu pelanggaran. Apakah mau dibiasakan dengan pelanggaran? Iya ya, jadi saya tertarik tadi ada dari Balai Endah juga nih tidak keterima di negeri, ternyata milih sekolah swasta dan ternyata rajin sholatnya dan bagus. Nah itu dia banyak testimoni ya, Pak. Iya betul. Jadi saya berani mengatakan negeri swasta sama. Yang penting itu bukan negeri swastanya, yang penting bagaimana anak belajarnya dengan bimbingan orang tua sekarang. Betul. Jadi pendidikan anak jangan sepenuhnya diserahkan ke sekolah. Ada porsi orang tua. Apalagi kondisi saat ini ya. Nah, sekarang sudah mulai terasa, diajari oleh corona lagi, orang tua harus terlibat dalam mendidik anaknya. Orang tua belajar lagi menghitung rumus-rumus dan lain sebagainya ya. Oke. Nah, nanti masih banyak perbincangan yang kita akan gali lagi bersama kedua narasumber kita ya. Bagus ya. Betul sekali. Tapi sahabat pemirsa, dan untuk Anda yang akan bergabung bersama kami, silakan kami ulangi lagi di 022-721-3214. Boleh Anda gunakan ya. Tepat sekali kalau begitu, tetap bersama kami di Halo Halo Bandung, Karaos Bandung. Ya pemirsa, masih bersama kami di Halo Bandung, Karaos Bandung. Nah, masih membahas mengenai proses penerimaan peserta didik baru Kabupaten Bandung, dan sedang berjalan ya Pak proses pendaftarannya sampai dengan tanggal 19 yang untuk 3 jalur itu dan yang nanti jalur zonasi tanggal 22 sampai dengan 26 Juni. Oke. Nah ini masih cukup panjang waktunya. Kemudian pasti kecemasan dari orang tua pun agak lebih panjang juga Pak. Apalagi saat ini pandemi semuanya dibatasi. Nah prosedur yang berubah dari tahun kemarin dengan adanya pandemi di tahun sekarang, persentasenya berapa banyak perubahannya Pak? Apa saja? Kalau di PPDB sih perubahannya sebenarnya tidak begitu signifikan ya. Sebenarnya tahun kemarin sudah dirintis juga sih. Sudah. Tidak terlalu kaget sekarang ya. Terlalu kaget. Hanya memang ada kalau TK dengan SD itu masih ada yang memakai jalur daring ya. Ada juga yang memang jalur luring juga langsung bisa sesuaikan dengan kondisi setempat, karena kalau SD kan biasanya berbasisnya yang lingkungan sedekat ya. Tapi kalau SMP ini sudah dari tahun kemarin kita sudah memakai jalur daring dan jaringan. Jadi dan juga sistematikanya sekarang tidak lagi orang tua atau peserta didik yang mendaftarkan, tapi itu dipandu oleh sekolah asal, artinya oleh SD asalnya, minimal oleh wali kelas SD-nya di kolektif didaftarkan. Hal itu untuk juga kita merekap peserta didik yang melanjutkan, itu kepentingan kita, sehingga apabila ada misalkan peserta didik yang memang tidak mendaftar ke sekolah, itu sudah terdeteksi.
Karena kita punya PR juga untuk anak yang tidak sekolah ATS itu. Karena di masa pandemik itu kan kekhawatiran kita banyak anak-anak yang putus sekolah. Nah itu juga nanti bisa disalurkan kalau memang misalkan daya tampungnya di sekolah formal itu tidak bisa tercapai. Kita ada juga sekolah-sekolah yang non formal. Kita ada kesetaraan ya, paket A, paket B, paket C yang memang sistem pembelajarannya sudah modifikasi sesuai dengan kebutuhan waktu dan juga biaya orang tua itu sendiri. Tadi disampaikan bahwa sudah dimulai sejak tahun kemarin ya, apalagi untuk tingkat SMP SMA mungkin yang jaraknya jauh. Kalau misalnya kita mau milih sekolah SMP SMA biasanya lebih jauh dari kediaman, beda sama SD atau TK ya. Di jalan kaki atau diantar sama orang tua deket jaraknya, jadi bisa datang langsung katanya ya. Berbeda dengan Tapi dengan menggunakan protokol kesehatan. Pastinya ya, menggunakan protokol kesehatan. Walaupun nanti mungkin kegiatan belajarnya akan menunggu sampai sekitar awal tahun katanya ya Pak ya. Kalau kegiatan belajar saya kira sudah dimulai. Kemarin juga waktu PSBB kan pembelajaran itu tetap dilaksanakan. Walaupun dengan formula-formula yang kita kembangkan juga di lapangan. Kang Bagus bedakan antara sekolah dengan belajar. Nah itu jadi sekolahnya ke sekolahnya tahun depan belajar mulai pas belajar nggak ya. berhenti. Nah itu dia tuh pemirsa. Dan ini juga seperti yang tadi Bapak sampaikan, peranan orang tua juga penting, tidak hanya tugas dari sekolah gitu ya Pak ya. Betul. Nah ini untuk metodenya sendiri sudah bisa diakses di situs-situs yang sudah bisa diakses di situs-situs. Apalagi untuk PPDB ini semua dimudahkan, bahkan kita untuk promosi juga setiap saat dikembangkan. Iya. Tadi juga bahkan ada kalau misalnya masyarakat keberatan atau misalnya ada hal-hal yang perlu disampaikan, baik curhatan atau pengaduan, kita sudah ada hotline-nya juga. Ada hotline-nya juga. Jadi ya karena kan pasti akan ada kendala dan lain sebagainya gitu ya. Atau memang misalnya ada dianggapnya ketimpangan atau apa, itu bisa langsung diadukan ke hotline yang sudah kita sediakan. Dan yang menjadi pertanyaan tadi adalah zonasi tadi, maksimal kalau misalnya boleh lintas zonasi adalah kurang lebih 1 km ya Pak ya. Sebarannya bagaimana? Maksud yang 1 km itu yang memang di luar zonasi, misal zonasi A ke zonasi B. Biasanya kan ada masyarakat yang memang ke zonasi A tidak memungkinkan, tapi mungkinnya ke zonasi B. Tapi dengan misalnya ada jarak yang memang maksimal 1000 itu bisa lintas. Bisa, oke. Nah ini ada kelompok berikutnya, barangkali ada pertanyaan yang bisa dijawab oleh kedua narasumber kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak? Saya Pak Yono Pak. Dari Marga Urip Banjaran. Marga Urip Banjaran. Mangga silakan Pak. Ini ada kasus Pak. Kebetulan anak saya itu katanya ikut di neneknya di Sindang Panon Pak. Sementara rumah saya dekat dengan SMP Negeri 2 Banjaran. Barangkali ada solusinya Pak. Itu. Yang kedua Pak, ini titipan dari tetangga saya Pak. Kakaknya adalah kakak baru Pak, yang menurut aturan katanya harus 1 tahun. Sementara Pak, ini kakak baru ini tidak pindah rumah, cuma karena ada istrinya meninggal dunia, diganti kakaknya Pak. Demikian, terima kasih Pak, mohon ketanggapannya dari Pak Kadis atau Pak Kabin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama terlebih dahulu mungkin yang tinggal di nenek, sementara orang tuanya tinggal dekat SMP 2 ya? Iya, SMP 2 Banjaran. Memang ini dilematis juga ya sebenarnya, karena memang di aturan itu kan kita untuk zonasi terutama itu kan kakak yang dilihat, jadi patokannya kartu keluarga itu ikut ke kalau orang tua ya mungkin jadi batas zonasinya itu gitu. Kakak orang tua. Kecuali kalau misalkan anaknya itu ikut kakak ke neneknya bisa. Jadi kakak neneknya ya berarti. Iya betul. Dan juga memang ini untuk menjaga hal yang tidak diinginkan ada memang sebenarnya sudah disepakati juga sesuai dengan Juklak Juknis. Kita memang menetapkan kakak itu 1 tahun gitu, itu ya.
Tapi kalau saya kira kalau kakak baru tempatnya masih tinggal di sana kan nggak jadi masalah. Iya, hanya anggota keluarganya saja yang berubah ya. Iya, Oke, jadi jangan khawatir untuk tadi yang perubahan kartu keluarga selama nomor kakaknya masih sama barangkali ya Pak, dan alamatnya Itu masih sama. alamatnya sama kan, itu Acuannya itu nggak ya. jadi Acuannya itu masalah. ya. Tapi kalau kakaknya baru tapi perpindahannya, nah itu juga nanti kita evaluasi lagi lah. Oke. Iya. Jadi sejauh ini permasalahan Bapak tersebut masih akan bisa diatasi ya Pak untuk proses PPDB tahun ini. Biasanya ada solusinya. Masih ada solusinya. Oke. Kemudian ada tanggapan dari Pak Kadis masalahnya tadi? Ya, ini kan yang kalau menyangkut persyaratan itu kan pendekatannya administratif. Walaupun fakta-fakta seperti itu, ya sementara ikuti dulu administratifnya. Kemudian yang penting kan kita jamin semua anak bisa belajar, semua anak bisa sekolah. Negeri swasta sama. Carilah sekolah yang dekat dengan rumah. Insya Allah tertampung semua kalau semua ikut aturan dan jangan memaksakan kehendak. Nah, itu dia. Jangan memaksakan kehendak gitu ya dari segi jarak jauh, karena kasihan juga anaknya nanti ya dalam proses belajarnya, mungkin pada saat nanti sekolah sudah mulai dibuka jauh ke sekolah gitu ya, belum kena macet dan lain sebagainya. Makanya diberikan solusi zonasi itu, jadi dekat dengan tempat tinggal ya. Termasuk yang tadi juga pertanyaan kedua ya, berarti sudah sesuai dengan yang ada di kakaknya saja seperti itu, walaupun tadi baru diperbaharui katanya ya. Tidak masalah selama alamat nomor kakaknya juga masih tetap sama ya. Kita masih buka line telepon di 7214214. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung, boleh bertanya seputar dunia pendidikan, khususnya pendaftaran peserta didik baru di tahun 2020 ini yang tentunya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Walaupun sudah mulai dikenalkan ya, sudah mulai diterapkan di tahun kemarin, cuma baru diikuti oleh semua sekolah tahun ini. Tadi Bapak bilang gitu, kemarin baru 10%, sekarang udah serentak semua karena corona ini ya. Baik, nah Pak, ini pertanyaan selanjutnya, kalau misalnya masyarakat ingin mengetahui lebih lanjut mengenai informasi pendaftaran ini, karena mungkin minimnya pengetahuan mereka, info dari sana sini, bisa mereka cek di website resminya di mana nih Pak? Kalau boleh. Ada di www.ppdb.bandungkap.go.id. Oke, di www.ppdb.bandungkap.go.id. Update terus ya Pak infonya di website sana ya Pak. Oke. Dan kalau kita lihat juga pasti orang tua ingin menghasilkan anaknya bisa bersekolah di tempat-tempat terbaik. Mindset sekolah favorit ini sampai hari ini masih terus terpatri di setiap. Betul, karena pemerintah sendiri tidak menunjuk dan tidak mengklasifikasikan ini yang favorit, ini enggak. Tapi kadang itu persepsi masyarakat turun temurun ya itu Pak ya, untuk dan informasi itu juga sudah disiapkan juga di sekolah asal siswa tersebut, sudah disiapkan, dan juga di sekolah yang akan dituju sudah disiapkan. Jadi kalau misalkan ini susah, misalkan tinggal datang ke tempat itu sudah ada informasi. Karena kita sudah sebar semua informasi ke semua. Oke, dan pasti dari sekolah asal sudah memberikan arahan-arahan ya kepada orang tua untuk tempat terbaik bersekolah anaknya di mana, dan pasti akan disesuaikan dengan 4 jalur tersebut ya Pak ya. Dan kalau misalnya di luar sana masih ada orang tua yang bersikeras menginginkan anaknya, saya nggak mau tahu, pokoknya sekolah di sana, nggak masuk 4 jalur tersebut, pokoknya harus sekolah di sana. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung? Sebenarnya gampang. Gampang buat Bapak, tapi tidak ada buat orang tua masalah. susah nih. Masyarakat, orang tua murid memfavoritkan sekolah, tidak masalah. Memang wajar. Ada sekolah yang diidamkan, ada sekolah yang diinginkan. Memang wajar dan memang harus seperti itu, ada pilihan. Tetapi bagaimana mensiasatinya supaya anaknya diterima di sekolah favorit? Gampang. Pelajari yang 4 jalur itu. Rumahnya harus dekat dengan sekolah. Kalau tidak dekat dengan sekolah, prestasi tonjolkan. Gitu kan? Harus terbaik. Jadi di skenario-nya jangan sehari sebelumnya. Skenario dibikin anak berprestasi, tidak bisa berprestasi di akademik, di non akademik. Bina anak supaya berprestasi. Kan ada tuh 30%. Atau memang ingin di sekolah yang diinginkan, tapi tidak berprestasi, tapi tidak juga dekat, ya miskin, diurus itu. Legowo ya harusnya. Atau dipabel, diurus itu.
Jadi nggak ada masalah. Semuanya tinggal pilih aja. Pilih aja gitu, jangan mendobrak aturan, ya. Itu dia. Saya kira Jangan gitu. mendobrak aturan. Betul. Siapkan anaknya masing-masing ya Pak ya. Betul. Jadi skenario pendidikan itu jangan Jangan sampai instan. semalam ya Pak ya. Jangan instan. Kalau ingin sekolah di sana, pindah dulu mungkin, jangan setahun. Nah, itu dia. 3 tahun sebelumnya pindah dulu dekat dengan sana gitu. Jadi kalau sekarang Kalau zonasi berlaku kan, Berlaku, itu ya. administrasi kan, Betul, betul. aman kan, Sah. daripada memaksakan kehendak sehari sebelumnya repot. Nah, itu dia. Jadi bikin skenario. Oke. Kalau tidak pinter akademik, pinter olahraga, pinter seni, pinter ngaji. Dekati rumahnya dengan sekolah. Dekati rumah dengan sekolah. Tidak juga bisa miskin diurus. Nah, miskin diurusin, semuanya ada solusinya ya. Iya gitu, Jadi kalau nggak ada misalnya masalah gitu. anaknya sekarang kelas 1 mau nanti kelas 1 SMP mau melanjut ke SMA, dari kelas 1 tuh udah dipikirin rumahnya kalau Betul. misalnya pengen sekolah ini harus pindah rumah misalnya ya. Nggak Pindah bisa rumah kan pindah. tidak gampang, berat ya. Nah, betul. Mending anak dipacu berprestasi. Ya, pilih hobinya apa, olahraga. Apa saja, mau olahraga, mau seni, mau ngaji, hafiz Quran kan bisa itu. Sekarang wadahnya juga udah banyak. Oh, iya, itu kan jauh lebih baik Apalagi- daripada sehari sebelumnya dipaksakan. Apalagi Kabupaten Bandung ini terkenal dengan banyak Seniman-seniman, talenta dan ya. seniman dari Betul. Kabupaten Bandung. Jadi sebenarnya betul. sebenarnya udah dipermudah ya. Betul, nggak ada masalah. nggak ada masalah. Artis-artis Ikuti sudah aja, kebanyakan ikuti di aja Kabupaten rambu-rambunya. Bandung. Iya. Bapak-bapak ini perbincangan kita sangat menarik berbincang mengenai PPDB Kabupaten Bandung ini, tapi sayang waktu yang membatasi kita untuk Ya. bisa sharing dengan pemirsa di rumah. Haha. Kita akan jeda pariwara sebelum dulu. kita berpisah dengan pemirsa di rumah, ini ada iklan dulu yang perlu kita informasikan. Betul ya, kita Iya. jeda pariwara terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Halo Halo Bandung, Charles Bandung. Jangan parsial gitu. Nah, ini kita obrolan kita seru sekali pemirsa terkait dengan pendaftaran peserta didik baru yang tentunya dengan metode yang bisa dipilih online atau datang langsung gitu ya. Dan tadi sudah disampaikan ada 4 unsur yang bisa dipilih atau 4 jalur yang bisa dipilih. Silahkan, tidak ada jalur lain di luar 4 jalur tersebut. Siapkan skenario jauh-jauh hari, tidak dalam 1 malam saja Iya. untuk mempersiapkan anak Anda bisa keterima di tempat ataupun bersekolah di Iya. tempat impian anak-anak Anda ya. Jadi Betul. tadi 4 jalur tersebut sebenarnya bisa dipersiapkan dari 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sebelumnya. Nah, untuk yang sekarang harus daftar ya silahkan ikuti rulesnya, silahkan cari infonya, websitenya ada di layar kaca Anda, silahkan. Mungkin sebelum kita akhiri perjumpaan kita, mungkin dari Bapak sendiri yang mau disampaikan, silahkan. Pak Kadis saja. Pak Kadis, semangat, silahkan dari Pak Kadis dulu untuk pemirsa di rumah. Pemirsa wargi Kabupaten Bandung dan sekitarnya, saya Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung telah membuat desain, merancang semua anak bisa belajar dengan berbagai pola pembelajaran, baik di musim pandemik COVID-19 maupun nanti sudah terbebas, lebih leluasa. Ketika sekolah dibuka, semua anak bisa sekolah. Ikuti semua ketentuan yang ada supaya berkah untuk semuanya, tidak melanggar aturan. Itu insya Allah semua bisa kalau mengikuti aturan. Jaga kesehatan, jaga stamina, tidak terlalu penting, cukup di rumah saja. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sekali lagi jangan berhenti belajar. Sekolahnya mungkin bisa nanti, belajarnya nggak boleh berhenti. Tetap di rumah beserta dengan orang tua dan mengikuti semua prosedur kesehatan termasuk untuk pendaftaran peserta didik baru ya. Iya, bisa Anda kunjungi websitenya untuk update informasi www.ppdb.kabupatbandungcup.go.id. Semua informasi sudah kami sampaikan. Kemudian kita coba ulangi lagi untuk tanggal-tanggal pentingnya bagi pemirsa di rumah, khususnya warga Kabupaten Bandung, Pak Kabid. Iya, sekali lagi bahwa tanggal untuk PPDB ini sudah dimulai kemarin tanggal 19 sampai tanggal 16 sampai tanggal 19 ya. Itu untuk 3 jalur. Jangan lupa jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan dan jalur prestasi. Dan nanti jalur zonasinya tanggal 22 sampai tanggal 26 Juni. Dan insya Allah nanti pengumuman
4 jalur tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2020. 8 Juli 2020 untuk pengumuman penerimaannya ya. Penerimaan peserta. Nah, silakan, masih ada waktu untuk Anda yang mungkin ingin mendaftarkan buah hatinya dengan jalur yang tadi sudah disebutkan, dan tanggal 26 adalah terakhir untuk jalur zonasi ya. Iya. Ya, semoga diberikan kelancaran semua, tidak ada kendala ya Pak ya. Dan semua masyarakat Kabupaten Bandung bisa mendapatkan pendidikan sesuai dengan yang seharusnya diterima, dan yang pasti adalah tetap menjaga kesehatan ya. Sukses Bapak Ya, untuk hatur nuhun proses pisan. PPDB-nya. Terima Amin. kasih pagi hari ini sudah Terima sharing kasih. bersama pemirsa Bandung TV. Semoga lancar dan patuh semuanya di 4 jalur tersebut ya Pak ya. Amin. Oke, hatur nuhun pemirsa sudah bersama kami selama 60 menit. Ini waktunya kami berdua pamit dan berserta narasumber. Saya Krisanti, Saya Bagus Aul. Saksikan terus Halo Halo Bandung setiap harinya hanya di Bandung TV. Halo Bandung. Karaos Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.